Ya, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, pada Chatterbox Ramadan malam ini, malam 13 Ramadan 1446 Hijriah, 12 Maret 2025, kita bicara sesuatu yang serius ya. Sebenarnya ini udah disampaikan berulang-ulang, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi, tapi kita straight to the point aja. Pertama, kenapa saya selalu dalam ceramah saya katakan ketika masjid dan musola mulai kosong pada 10 malam Ramadan kedua ya, bahkan 10 malam Ramadan terakhir, itu adalah sebuah musibah gitu loh. Karena yang harusnya kita berlomba-lomba menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 malam kedua ini dan di 10 malam terakhir yang akan datang, mendapat cucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dilewatkan begitu aja gitu loh. Dilewatkan oleh perkara-perkara yang harusnya sebenarnya sudah selesai dari sejak bulan Sya'ban, bahkan bulan Rajab ya, yaitu perkara persiapan untuk Lebaran, perkara persiapan untuk untuk Idul Fitri. Ini harusnya loh ya, harusnya. Nah, akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah orang di tengah-tengah puasa Ramadan terselip kegiatan untuk mempersiapkan Lebaran. Memang adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang untuk berlebaran dengan baju baru, dengan pakaian yang baru. Karena ada satu riwayat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membelikan sehelai pakaian baru kepada seorang gadis kecil yang pakaiannya kusem. Ya, pada saat momen Idul Fitri itu, karena gadis kecil itu nggak punya uang untuk membeli baju baru. Itu memang dianjurkan, tapi bukan sebuah keharusan gitu loh ya. Bukan sebuah keharusan. Nah, sekarang saya mengerti kenapa mudik Ramadan itu menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam di Indonesia. Saya baru nyadar ini setelah 2 kali mudik itu dilarang, yaitu pada saat pemberlakuan PSBB pada saat pandemi virus COVID-19 tahun 2020 dan 2021 yang lalu. Dimana kita nggak bisa mudik Lebaran itu. Kita nggak bisa mudik Lebaran ya. Mudik dilarang sama pemerintah ya kan. Akibatnya kita sambung silaturahim melalui video call, melalui video conference ya. Ketika larangan mudik dicabut tahun 2022 dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat ya, seperti wajib menggunakan masker, wajib melakukan
swab PCR, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi barulah kemudian saya mengerti, ya. Bahkan di tahun 2022 itu boleh dibilang arus mudik yang masif semenjak dilarang, karena seperti baru pertama kali arus mudik itu dilaksanakan karena 2 kali dilarang arus mudik Idul Fitri, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, emang harus gitu mudik, kan nggak ada perintah agama ini kok yang nggak dilanggar kalau nggak mudik. Nah, justru di sini saya mau menjawab, ya. Ketika ada pandemi virus corona, 2 kali kita dilarang mudik. Tahun 2022 mudik diperbolehkan kembali, ya. Mudik Lebaran Idul Fitri diperbolehkan kembali, ya. Coba orang pada antusias, jalanan bludak, pelabuhan bludak, bandar udara membludak semua, padat, dipadati pemudik, ya, karena seperti baru pertama kali, dan mereka tuh excited, terharu. Akhirnya dibolehkan mudik lagi, bisa bersua dengan sanak famili di kampung halaman. Nah itu loh, ada rasa kekangenan dengan kampung halaman, ada rasa kerinduan ingin bertemu dengan keluarga, handetolan, dulur saudara di kampung halaman. Karena kan yang di Jakarta ini kan mayoritas adalah perantau, ya, perantau dari daerah, yang bisa pulang ke kampung halaman itu ya setahun sekali, paling pas Lebaran aja, gitu loh. Kalau saya, ya, saya setiap tahun pulang ke Palembang, ikut mama mudik ke Palembang. Kalau keluarga papa di sini, di Jakarta. Nah, mama nikah lagi dengan ayah tiri saya, ayah sambung saya ke Cirebon jadinya. Cuma semenjak bapaknya atau eyang tiri saya meninggal, itu jadinya sudah lagi ke Cirebon. Cuma sekedar ziarah, nyekar, sudah tuh pulang gitu loh. Kadang-kadang juga nggak ke sana. Itu bergantung pada situasi dan kondisi gitu loh. Jadi kalau secara harfiah saya sebenarnya ikut mama aja pulang kampungnya ke Palembang gitu, karena kan masih ada keluarga di sana. Kalau dari keluarga papa saya di sini semua, ya, terlebih opung nenek saya dua-dua sudah nggak ada. Ya, sudah meninggal semuanya. Ya, terus juga sanak saudara pada masing-masing gitu. Ya, pada masing-masing. Kan ada yang di Jakarta, ada yang di Jakartanya macam-macam, ada yang di Pancoran, ada yang di Cibubur, ada yang di Kemanggisan, kan? Manggisan Depok, kan? Ada yang di Bandung malah. Ya. Jadi ya apa ya? Ya begitu. Yang di Bandung itu bau saya, bau yang paling tua.
Bow yang paling tua, kakak perempuan papa yang paling tua, tinggal di tempatnya kakak sepupu saya di Bandung. Gitu. Karena di Jakarta konon katanya nggak ada yang ngurus, konon katanya nggak ada yang merhatiin gitu loh. Jadinya di Bandung aja gitu. Ya jadi saya sebenarnya sih kalau ditanya nggak punya kampung gitu. Ya. Cuma kalau saya tanya kampungnya di mana, ya di Palembang. Ngikut mama saya pulang kampung ke Palembang gitu setiap tahun gitu. Dan tahu nggak istimewanya Palembang dibandingkan dengan kota lain di Indonesia apa? Mau tahu nggak? Palembang itu adalah kota tertua di Indonesia. Ya. Jakarta usianya saat ini 498 tahun. Hampir 500 tahun. Nanti di 22 Juni 2027. Itu Jakarta baru usia 500 tahun atau 5 abad. Palembang sudah lebih dari 1000 tahun usianya. Sudah 1200 lebih usianya. Sudah hampir 13 ya. Hampir 13 abad usianya kota Palembang itu, ya. Dan ya itu kenapa Palembang itu adalah kota tertua di Indonesia, ya karena disitulah sejarah Nusantara itu bermula. Sejarah tanah air Indonesia itu diawali dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang terkenalnya. Gitu. Jadi pulang kampungnya adalah ke kota tertua di Indonesia. Itu di Palembang. Ya. Bahkan dulu Palembang itu sempat loh dicalonkan sebagai calon ibu kota baru dari Indonesia menggantikan Jakarta. Cuma sayangnya tahun 2019 ya pemerintah pada waktu itu dipimpin Presiden Joko Widodo memilih ibu kota ditempatkan di luar dari kota-kota yang diwacanakan. Palembang, Pontianak, Palangkaraya, kota baru di Kalimantan Tengah yang namanya Kota Merdeka dekat Pangkalan Bun. Kemudian Banjarmasin, Banjarbaru, ya, Balikpapan, Samarinda. Bahkan ada usulan dari Wapres Yusuf Kala ditaruh di kota Sinjai di Sulawesi Selatan, nggak diambil. Ya, lebih memilih ditaruh di sebagian Kutai Kartanegara dan sebagian di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Ya. Dan itu adalah lahan hutan sayangnya. Jadi digundulin hutannya untuk membangun sebuah kota. Dan itu berdampak kepada wilayah sekitaran IKN itu banjir. Iya, banjir. Iya. Saya sebenarnya awalnya itu mendukung gitu lah. IKN ini harapannya menjadi ibu kota masa depan. Tapi seiring waktu begini, akhirnya saya batal mendukung IKN itu. Andai saya jadi presiden kelak ya, IKN itu jujur akan saya stop. Undang-undangnya kita rubah, di mana ibu kota negara ditetapkan bukan di sana, di Nusantara, tapi di Palangkaraya. Tujuannya adalah untuk menghormati Bung Karno. Ya. Bung Karno mendesain kota Palangkaraya ditandai dengan berdirinya Tugu Soekarno di pinggir Sungai Kahayan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu, ya.
Itu tahu nggak tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pembangunan di wilayah barat dan tengah Indonesia itu merata gitu loh. Merata. Dan Palangkaraya itu luas. Dia adalah kota dengan area terluas se-Indonesia. Dan saya lihat dari udara, dari drone, video baru ya, itu masih banyak lahan di Palangkaraya yang kosong. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk ya dibangunlah penunjang untuk pemerintahan negara gitu loh. Saya jujur, andai saya duduk di kursi presiden ya, saya lebih memilih kalau disuruh pilih pindah ibu kota, ya pindahnya ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dimana kita nggak butuh biaya banyak, tapi kita kembangin. Dan nggak cuma Palangkaraya aja, seluruh Kalimantan Tengah itu kita kembangin menjadi sebuah kawasan megalopolis ya. Sebuah kawasan megalopolis yang mencakup nggak hanya Palangkaraya dan sekitarnya, tapi juga seluruh Kalimantan Tengah gitu loh. Seluruh provinsi Kalimantan Tengah akan kita kembangin. Bahkan kalau perlu kita bangun itu pelabuhan yang memanjang ya di sepanjang pantai selatan dari provinsi Kalimantan Tengah. Itu malah lebih munasabah menurut saya. Tapi itu kalau saya nanti jadi presiden ya, kalau saya jadi presiden sini ya, itu akan saya wujudkan gitu loh. Jadi paling kalau kita sekedar untuk mengembangkan Palangkaraya dan juga untuk pembangunan pelabuhan besar di sepanjang pantai selatan Kalimantan Tengah, dari Sampit sampai ke mana itu nggak tahu ya. Pelabuhan raksasa, pelabuhan multi service ya, penumpang, barang, kapal pesiar dan seterusnya, tanker ya, itu paling nggak nyampe 500 ya, adalah 500 triliun, tapi lebih berguna daripada membangun baru. Nah itu ya teman-teman ya. Untuk sekarang saya pikir udahan dulu kali ya. Nanti takutnya kepanjangan videonya. Nanti kapan waktu kita bahas ini pada waktu-waktu yang akan datang. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.